Mulai hari ini, Non jangan terlalu banyak pikiran. Nanti mempengaruhi yang ada di dalam perut. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Nini dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga tentunya diberikan kesehatan. Nah ngomong-ngomong, kemarin kan ada yang sempat nge-request kasus Abby Choi. Ya pastinya kalian tau lah ya, viral banget. Tapi aku nggak bikin videonya di YouTube karena udah banyak banget sih yang bikin video itu di YouTube. Cuma aku bikin video yang aku rangkum jadi intinya aja gitu di Instagram aku dari A sampai Z. Insya Allah lengkap deh. Buat kalian yang belum sempat nonton tapi masih kepo tapi males nonton panjang-panjang, ya bisa mampir ke IG aku @neni.es, neni_s. Oke? Nah, balik lagi nih ke episode kali ini. Biasanya aku cerita tentang kisah yang jauh-jauh ya, dari Amerika, dari Korea, dari Australia. Nah, kali ini aku akan membahas cerita yang dekat dengan kita, yaitu di Indonesia. Meskipun kasus ini terjadi pada tahun 1984, tapi ini sangat menghebohkan Indonesia, terutama orang-orang tua kita, di mana kisah ini terjadi kepada seseorang yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, dan aku harap tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau yang akan kita ceritakan pada hari ini, kita bisa memetik pembelajaran dari apa yang telah beliau lewati. Nah, jadi di episode kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah dari seorang wanita yang sangat terkenal di Indonesia, artis papan atas. Ya walaupun mungkin kalian nggak tahu tentang beliau, generasi 80-an, orang tua kalian mungkin tahu nama ini. Jadi di kisah kali ini aku akan menceritakan seorang wanita bernama Marlia Hardy, yang merupakan seorang artis papan atas. Dan aku rasa juga kalau generasi 90-an pasti pernah beberapa kali ngeliat beliau di film Suzana mungkin, karena orang tua kita pastinya suka nonton ya film beliau. Nah, jadi ternyata sosok yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia ini, yang sangat digemari, yang sangat terkenal, punya ending yang tragis di kehidupannya, di mana beliau mengakhiri nyawanya sendiri karena terlilit hutang. So, ini dia cerita yang terjadi pada tahun 1984 di Indonesia. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Marlia Hardy lahir pada tanggal 10 Maret 1927 di Magelang, Jawa Tengah. Marlia pernah mengenyam pendidikan di HIS di Magelang, dan kemudian pada tahun 1945 dia dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang pria bernama Harjo Samidi yang disingkat Hardy. Nah, nama inilah yang kemudian dijadikan nama belakang oleh Marlia Hardy. Suami pertama Marlia ini merupakan seorang pegawai di jawatan sensor film gitu. Setelah menikah, kehidupan Marlia dan suaminya ini cukup struggle ya, cukup sulit, terutama di periode 1945 sampai 1949, di mana suaminya ini pernah menjadi tawanan tentara Belanda, sehingga Marlia inilah yang harus kesana kemari untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berjualan garam dan barang keperluan harian lainnya. Setelah suaminya dibebaskan pada tahun 1949, mereka pun hijrah dari Magelang ke Jakarta, dan di sanalah Marlia Hardy mulai nih terjun ke dunia perfilman yang awalnya nih sebagai seorang figuran dulu. Jadi film pertamanya berjudul Sang Merah Putih yang diproduksi pada tahun 1950, dimana seperti aku bilang tadi, beliau masih berperan sebagai seorang figuran nih di sini. Di film itu dia memerankan peran seorang gadis karena masih muda ya dia pada waktu itu. Nah, sayangnya karirnya yang sudah mulai cemerlang, dia yang mulai terjun ke dunia perfilman yang profesional, itu tidak secemerlang kehidupan rumah tangganya, di mana dia pada tahun 1956 atau 11 tahun setelah pernikahannya, dia memutuskan untuk berpisah dengan sang suami. Meskipun demikian, karena nama Marlia Hardy ini sudah dia pakai untuk terjun ke dunia perfilman, jadilah dia tidak menghapus nama Hardy itu, meskipun dia sudah berpisah gitu ya dari Bapak Hardy. Nah, selang 3 tahun kemudian, itu pada tahun 1958, Marlia kembali menikah dengan seorang pria bernama Zainal Arifin. Akan tetapi pernikahannya lagi-lagi berakhir kandas, di mana dia berpisah pada tahun 1964, tepat 6 tahun setelah mereka menikah. Akan tetapi berbeda dengan pernikahan yang pertama, yang berpisah secara baik-baik, pernikahan kedua bersama dengan Zainal Arifin ini berakhir dengan cara yang bisa dibilang tidak baik-baik lah ya, karena awal dari keretakan rumah tangga ini dipicu oleh sang suami yang tidak menyetujui Marlia untuk tetap berseni peran gitu. Akan tetapi
Tapi karena Marlia tidak menyetujui opsi itu, pada akhirnya sang suami memilih untuk meninggalkannya tanpa sepatah kata pun dan pergi ke Jepang untuk menikah lagi. Dan setelah rumah tangganya kandas 2 kali, beliau pun pada akhirnya memutuskan untuk tetap fokus ke seni peran, dimana dia sangat tahu ya ini yang menjadi passionnya dia, ini yang menjadi bakatnya dia. Nah, selain dari Sang Merah Putih yang dia berperan sebagai figuran tadi, ada banyak banget film yang diperankan oleh Marlia Hardi. Sampai pada tahun 1970, terhitung ada sekitar 50 judul film yang telah diperankan oleh Marlia Hardi. 50, banyak banget kan? Namun yang paling fenomenal itu adalah film berjudul Petir Sepanjang Malam yang diproduksi pada tahun 1967. Karena di film ini dia pada akhirnya mendapatkan sebuah piala citra atas perannya yang pada waktu itu dia berperan sebagai seorang pembantu yang baik gitu. Jadi disitulah nama Marlia makin melejit lagi nih. Dan Marlia ini emang terkenal karakternya itu sebagai ibu yang baik gitu, kayak pembantu yang penyayang gitu. Jadi karakter keibuannya itu yang paling melekat di benak penonton. Nah, karena tadi aku bilang dia sudah membintangi 50 judul film, dia juga bahkan memenangkan piala citra. Tentunya nama Marlia Hardi ini semakin dilirik oleh banyak produser-produser film. Jadi pada tahun 1973, Maria kemudian ditawarkan TVRI untuk memerankan sandiwara yang berjudul Keluarga Marlia Hardi. Nah, di sini nih nama Marlia Hardi, wah makin siapa sih yang nggak tahu gitu. Karena segmen ini tuh benar-benar sangat terkenal, bahkan sempat dijadikan TVRI sebagai standar dari sandiwara-sandiwara yang akan datang di TVRI gitu, saking bagusnya tuh. Seperti karakter-karakternya yang lain yang sangat melekat sebagai seorang ibu yang baik, di sini juga Marlia Hardi berperan sebagai seorang ibu. Dan sandiwara Keluarga Marlia Hardi ini pertama kali tayang itu pada tanggal 1 Juni 1973 dengan judul episode Keluarga Baru. Sandiwara ini tayang sekitar 2-3 kali sebulan. Jadi bukan kayak drama stripping yang tayang tiap hari gitu. Dia tayangnya tuh kayak bergantian sama sandiwara-sandiwara yang lain, setahu aku gitu. Kalau misalkan ada dari one-oneku yang hidup di zaman itu 1973 dan pernah nonton gitu di TVRI, gimana sih tayangan Keluarga Marlia Hardi itu? Seru nggak sih? Komen di bawah. Seiring dengan perkembangan karir Marlia Hardi di era 70 hingga 80-an, membuat kehidupannya kian hari kian bergelimang dengan harta, pekerjaan datang silih berganti, begitupun relasinya yang kian bertambah. Meskipun sebenarnya honor di seni peran ini tidak terlalu besar ya, akan tetapi Marlia Hardi ini semacam dituntut gitu untuk selalu terlihat berpunya, tentunya karena dia ini adalah orang yang sangat dikenal gitu. Jadi dia merasa tidak mungkin dia bertingkah seperti orang yang tidak berpunya, akan tetapi sayangnya dia ini sudah terlalu melebihi limitnya. Di mana Marlia Hardi ini dikabarkan suka berfoya-foya, dia suka mentraktir teman-temannya makan di restoran, dia suka memberikan kado-kado. Ya, sangat disayangkan Marlia Hardi pada akhirnya hidup sesuai dengan peribahasa besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Dikabarkan Marlia Hardi pada waktu itu mempunyai sebuah mobil Holden serta dengan supirnya, yang mana supir itu mahal banget ya bayarannya, dan nggak semua artis pada waktu itu punya supir pribadi. Dia juga kerap membawa pakaiannya untuk dicuci di laundry hotel bintang 5. Hotel bintang 5, coy, bayangin ini bukan laundry kilo-kiloan kayak kita ya, ini laundrynya per piece, per lembar. Dan dia juga tinggal di rumah yang berada di kawasan Setiabudi, Jaksel, anak Jaksel dia. Ya pada waktu itu nggak mungkin orang-orang yang nggak berada tinggal di kawasan situ, jadi benar-benar perumahan elit. Bahkan tahun 1970-1980-an ini dia udah punya telepon rumah, 5 ekor anjing Peking, dan juga beberapa burung mahal yang tentunya biaya perawatannya tidak sedikit. Nah, tentunya yang tadi aku bilang pekerjaannya makin job-jobnya silih berganti, berdatangan, uang juga terus berdatangan, relasi juga jadinya bertambah gitu ya. Jadi Marlia Hardi ini pada akhirnya dia mulai berkumpul dengan ibu-ibu sosialita. Nah, bayangin aja karakternya yang suka royal, dan dia juga mulai kenal dengan orang-orang hedon lainnya. Bayangin aja nih, semuanya tuh klop untuk membuat Marlia Hardi ini benar-benar gaya hidupnya itu hedon lah ya. Di lingkungan jeng-jeng sosialitanya ini, Marlia Hardi pada akhirnya bergabung ke arisan call. Jadi arisan call itu adalah arisan yang pakai sistem lelang gitu. Kalau kita biasanya kan pakai arisannya pakai kocok gitu ya. Siapa yang namanya keluar minggu ini dia yang dapat gitu. Nah, ini enggak. Kalau arisan call ini siapa yang bisa melelang dengan harga tertinggi dialah yang bakal dapet gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget sekarang, kalian harus bayar gitu. Itulah karena ya beda lah ya arisan ibu-ibu sosialita. Dan karena karakter Marlia Hardi ini adalah orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat bijak, dia disenangi oleh orang-orang, dia ini pada akhirnya ditunjuk untuk jadi ketua atau bandar arisan call ini. Dan itu bukan cuma satu,
tapi ada banyak banget kelompok arisan yang dia ikuti, dan rata-rata itu dia yang jadi bandarnya. Dan membernya itu katanya ada sekitar ratusan bahkan sampai ribuan, mulai dari teman, keluarganya, pokoknya banyak banget yang gabung di arisan call itu. Jadi keuntungan dari bandar ini di dalam arisan call, dia tuh selalu dapat keistimewaan untuk jadi yang pertama kali dapat tanpa dia harus melelang atau membayar gitu. Jadi itulah keistimewaannya. Dan aku nggak tahu juga nih, apakah bandar ini akan dapat persenan dari uang lelang setiap putaran arisannya itu. Aku juga nggak tahu. Gimana, kalian tahu nggak? Karena aku baca penghasilan Maria Hardy dari arisan ini bahkan sampai melebihi honornya sebagai artis. Berarti ada penghasilannya dong ya, selain benefit dia yang dapat giliran pertama kali di setiap putaran arisan call. Gimana, kalian tahu nggak mengenai arisan call ini? Kalau tahu please komen di bawah. Nah, pada awalnya semuanya berjalan dengan lancar. Para anggota membayar sesuai dengan waktunya. Namun, arisan yang pada awalnya berjalan dengan lancar ini perlahan-lahan mulai menjadi macet, di mana dilaporkan banyak anggotanya yang mulai menunggak. Dan sayangnya, sebagai seorang bandar atau ketua, selain mendapatkan keistimewaan, Marlia Hardy ini harus menomboki anggota-anggota lain yang belum bayar. Jadi dia nalangin dulu lah pakai duit dia gitu. Nah, kebayang nggak tuh? Ini bukan uang yang sedikit. Nah, jadi dia ini semakin kewalahan nih, karena dia harus nutupin member-member lain yang nggak bayar. Dan ditambah lagi, sayangnya, Marlia Hardy kerap kali menggunakan uang-uang yang dia terima untuk kepentingan pribadi dia. Jadi ya, dia harus jadinya gali lubang, tutup lubang. Dan sangat disayangkan juga, pada akhirnya dia memutuskan untuk berhutang kepada rentenir. Hingga dikabarkan Marlia Hardy sempat stres dan dirawat di rumah sakit. Dia juga harus menjual sertifikat rumahnya. Ada yang bilang dia menjual rumahnya itu ke rentenir, tapi dia dikasih waktu dulu untuk tinggal gitu di rumah itu, karena dia masih punya hutang-hutang lainnya gitu kan. Dikabarkan bahwa sesama rekan artisnya, yaitu Sophia Wade, sempat gitu menasihati dia untuk berhentilah gitu dari arisan call ini. Tapi dia mengatakan bahwa ya dia akan berhati-hati gitu. Dia nggak bilang dia bakal berhenti main, tapi dia ya bilang bakal berhati-hati aja. Ya gimana juga ya, dia udah terlanjur ikut, nggak mungkin dia berhenti tiba-tiba juga, susah ya. Duh, ribet banget ya pokoknya. Ya mungkin juga dia merasa kayak dia akan bisa nutupin hutang-hutang itu dengan seiring waktu dia bekerja dan menggunakan honornya untuk menutupi hutang-hutangnya. Akan tetapi sayangnya bukannya tertutup, hutang-hutangnya itu makin lama makin menumpuk sampai dia harus jual ini, jual itu. Sampai-sampai dia itu nggak punya lagi aset atas namanya. Bayangin coba. Dan yang paling parah, yang paling fatal nih menurut aku dari kasus ini adalah Marlia Hardy ini tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun. Dia selalu memendam semuanya seorang diri. Bahkan keluarganya aja nggak tahu seberapa besar polemik yang dia punya dan seberapa kacau pengaturan keuangannya. Dan tadi kan aku bilang dia sempat berhutang kepada beberapa rentenir, banyak banget rentenir yang dia hutangin. Dia juga berhutang ke teman-temannya, dia juga berhutang ke tetangganya. Dan rentenir ini beberapa ada yang menerornya sampai mengirimkan surat kaleng gitu padanya. Nah, inilah yang sempat dia tuangkan ke dalam sebuah naskah sandiwara atau naskah drama gitu ya, berjudul Surat Kaleng. Bayangkan betapa tertekannya dia, betapa stresnya dia, dan semua itu selalu saja dia pendam seorang diri tanpa menceritakannya siapapun, bahkan ke keluarganya sendiri. Pada tanggal 18 Juni 1984, pukul 7 pagi, Marlia Hardy masih terlihat oleh tetangganya yang dekat, dan kemudian dia meminta supirnya Pak Suwarno untuk mengantarkan sesuatu ke rumah temannya yang berada cukup jauh gitu dari rumahnya. Pada waktu itu, ya supirnya nggak berpikir apa-apa, lalu dia pun pergi menjalankan tugas gitu dari nyonya rumahnya. Dan pada waktu itu, bersamaan dengan perginya Pak Suwarno sang supir, tinggallah Marlia Hardy seorang diri di rumah mereka. Ketika supirnya kembali setelah menjalankan tugas itu, dia merasa asing gitu dengan suasana di rumah itu. Dia merasa suasana rumah itu tuh agak sedikit lebih sepi gitu dari biasanya. Dia lihat anjing Peking yang biasanya berisik itu udah terikat dengan rapi di bagian belakang rumah. 5 anjing ini tuh tenang banget gitu, seolah-olah udah dikasih makan, padahal biasanya jam-jam segitu masih kayak kelaparan gitu kan. Dan sandal-sandal yang tadinya berantakan di depan itu udah disusun rapi banget gitu. Jadi pokoknya rumah itu suasananya rapi banget. Ya pada waktu itu dia nggak berpikiran aneh ya. Dia masuk untuk mengabarkan kepada sang nyonya bahwa dia udah menjalankan tugasnya. Kan tetapi alangkah terkejutnya Pak Suwarno ini, di mana dia mendapati tubuh Marlia Hardy sedang tergantung menggunakan seutas tali plastik di atas kusen pintu di ruang tamu rumah mereka. Pada waktu itu beliau telah kehilangan nyawanya dengan menggunakan rok berwarna hitam dan blus dengan corak bunga-bunga. Marlia Hardy
pergi untuk selamanya pada usia yang ke-50 tahun. Di atas meja terdapat beberapa surat yang dia tulis dengan tangannya sendiri. Salah satunya ditujukan untuk salah seorang tetangganya yang sangat akrab dengan dia, di mana surat itu bertuliskan, "Terpaksa jalan ini saya tempuh. Saya tidak tahan lagi. Tolong mengaji dan mintakan ampunan kepada Tuhan atas diri saya. Langkah saya sudah sesat. Titip anak-anak ya, Ra. Jangan sampai mereka ditekan oleh orang-orang, karena mereka tidak tahu apa-apa." Dan ada juga sebuah surat lain yang ditujukan kepada Bapak Ratno Timur, yang merupakan salah seorang rekan aktornya sekaligus menjabat sebagai Ketua Parvi, atau Persatuan Artis Film Indonesia. Suratnya itu isinya, "Saya terlibat hutang banyak sekali, termasuk uang arisan yang seharusnya sudah selesai, tetapi kemudian saya terpaksa memakainya untuk kebutuhan. Saya sudah tidak bisa mengembalikan itu semua, sehingga terjadi perang mulut dan juga gosip yang sangat menusuk. Saya sudah tidak tahan lagi, dan diri adalah jalan terbaik bagi saya." Polisi pun kemudian melakukan visum kepada Marlia Hardi atas permintaan dari keluarga. Ya tentunya keluarga masih sangat shock dan belum percaya, sehingga mereka berpikiran mungkin ada musuh gitu, atau orang yang menghabisi Marlia Hardi serta kemudian memfitnahnya sedemikian rupa. Akan tetapi setelah dilakukan visum, polisi menyimpulkan bahwa hal ini murni dilakukan sendiri oleh Ibu Marlia Hardi, jadi bukan oleh orang lain. Kepergian Marlia Hardi yang mendadak ini tentunya menggemparkan satu Indonesia, terutama di dunia hiburan. Mereka sangat tidak mengetahui apa yang sebenarnya menjadi beban pikiran Marlia Hardi selama ini gitu. Karena dia tuh selalu memendamnya seorang diri, tidak pernah bercerita. Dan dia juga pada waktu momen itu tuh sebenarnya masih syuting untuk sandiwara keluarga Marlia Hardi. Jadi sayangnya karena kasus ini, keluarga Marlia Hardi itu tayang terakhir kali 1 minggu sebelum kejadian ini, yaitu pada tanggal 10 Juni 1984. Dimana seharusnya di episode lainnya yang akan tayang pada tanggal 8 Juli 1984 itu akan menayangkan naskah yang dibuat oleh Marlia Hardi sendiri berjudul Surat Kaleng, yang berisikan pengalaman dia yang diteror oleh para rentenir itu. Aduh, sedih banget sih. Dan dia juga sempat menulis surat untuk TVRI yang ya mungkin pamit gitu ya, karena nggak bisa menyelesaikan apa yang menjadi kontrak mereka. Jadi itulah 1 minggu sebelum kejadian ini terakhir kali tayang keluarga Marlia Hardi, tepat 11 tahun dari 1973 ke 1984, yang telah menayangkan sekitar 200 judul. Jadi berita ini benar-benar menggemparkan masyarakat, terutama anak-anaknya yang selama ini tidak tahu sama sekali bahwa keluarga mereka tuh sebenarnya sedang ada masalah keuangan gitu. Wah, tragis sih. Nah, itu lahir dari kasus ini. Aku berharap cerita ini bisa menjadi bahan untuk kita introspeksi diri, untuk kita lebih berhati-hati lagi dalam mengatur keuangan kita. Terutama kita sudah beranjak dewasa, kita sudah mulai memiliki keputusan secara finansial. Nggak apa-apa mesti izin sama orang tua. Kita udah bisa yang ngeluarin duit sendiri tanpa orang tua kita tahu gitu. Nah, itu tuh bahaya banget sebenarnya kalau kita nggak bisa mengkontrol diri kita sendiri. Dan cerita ini tuh sangat relate dengan kejadian di masa kini, di mana pinjaman online atau pinjol itu tuh gampang banget didapatkan, bahkan mereka menawarkan diri gitu. Waduh, bahaya banget. Sangat salah untuk tidak bercerita kepada siapapun, karena bercerita, minta pertolongan bukan berarti kita lemah. Kita kadang punya momen-momen dimana kita butuh bantuan orang lain untuk berpikir. Setidaknya beban yang kita pikul sendiri itu bisa sedikit lega gitu dengan bercerita. Yang tentunya dengan orang yang kita percaya ya, nggak semua orang juga bisa kita ceritain masalah pribadi kita. Dan tentunya mengakhiri nyawa sendiri bukanlah opsi guys. Dengan semua yang telah kita capai sampai hari ini, satu-satunya orang yang paling stick untuk diri kita, satu-satunya orang yang paling percaya dan berjuang untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Mungkin ada banyak banget masalah yang datang dari luar, dari finance, dari orang lain mungkin, tapi dari semua orang yang membenci kita, mengkhianati kita, menekan diri kita, kitalah satu-satunya yang selalu ada gitu untuk diri kita. Satu-satunya orang yang kita punya adalah diri kita sendiri. Masa itu juga mau kita hianatin sih? Cuma kita yang bisa nolong diri kita, jadi jangan sia-siakan kepercayaan itu. Banyak banget yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kalian semua, semoga kita semua terhindar dari ending yang mengerikan seperti ini. Selamat jalan Ibu Marlia Hardi. Segitu dulu video ini. Aku minta maaf apabila ada kesalahan dari cara penyampaianku atau dari cara aku menyimpulkan materi yang aku sampaikan, karena semua ini aku dapat hanya dari media yang beredar aja kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka diceritain cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!